Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita nikmat sehat walafiat pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita junjung kepada Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW. Judul: meningkatkan keaktifan belajar dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam melalui model pembelajaran Snowball Drawing pada peserta didik kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Syarif Hidayatullah, Sungai Asam, tahun ajaran 2020 sampai 2001 oleh Novia Fitrian. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah penelitian tindakan kelas Ibu Vidya Setianingrum, SPD MPD. Terima kasih telah membimbing kami dari awal semester sampai akhir semester. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang kedua yaitu bab 2 tinjauan pustaka, dan yang ketiga yaitu bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan yaitu terdiri dalam latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Latar belakang dari penelitian ini yaitu peserta didik merasa bosan dalam pembelajaran IPA, padahal pembelajaran ini bisa dibuat semenarik mungkin dalam proses belajar. Peserta didik butuh kenyamanan, menyenangkan saat belajar, dan memahami yang konkret terhadap materi yang diajarkan oleh guru, apalagi saat mengajar pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dalam permasalahan ini, maka dalam penelitian ini akan diterapkan model pembelajaran Snowball Drawing, di mana model ini akan dapat membantu peserta didik lebih aktif dan lebih melakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu di sini terdiri dari tiga rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana keaktifan belajar ilmu pengetahuan alam sebelum menggunakan model Snowball Drawing pada peserta didik kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Syarif Hidayatullah, Sungai Asam, tahun ajaran 2020 sampai 2021. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan model Snowball Drawing pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Syarif Hidayatullah, Sungai Asam, tahun ajaran 2020 sampai 2021. Rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana meningkatkan keaktifan belajar pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam setelah menggunakan model Snowball Drawing pada peserta didik kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Syarif Hidayatullah, Sungai Asam, tahun ajaran 2020 sampai 2021. Yaitu sini tujuan masalahnya. Tujuan masalahnya juga terdiri dari 3 poin. Karena rumusan masalahnya terdiri dari 3 poin, maka tujuan masalahnya juga terdiri dari 3 poin. Yang pertama, tujuan masalahnya yaitu untuk mengetahui keaktifan belajar ilmu pengetahuan alam sebelum menggunakan model Snowball Drawing pada peserta didik kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Syarif Hidayatullah, Sungai Asam, tahun ajaran 2020 sampai 2021. Yang kedua, tujuan masalahnya yaitu untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Snowball Drawing pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dalam meningkatkan keaktifan belajar peserta didik kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Sungai Asam, tahun ajaran 2020 sampai 2021. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam setelah menggunakan model Snowball Drawing pada peserta didik kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Sungai Asam, tahun ajaran 2020 sampai 2021. Nah, kita akan lanjutkan bab selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 yaitu berisi dari tinjauan pustaka. Dalam ataupun biasanya disebut dengan kajian teori. Di sini saya mengambil 2 poin yaitu keaktifan dan Snowball Drawing. Di mana 2 variabel ini yang termasuk variabel bebas dan variabel terikat. Keaktifan. Menurut studi Keman 2011, keaktifan belajar adalah kegiatan bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ulun 2013 mengatakan bahwa keaktifan belajar adalah kegiatan atau kesibukan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di luar sekolah yang menunjang keberhasilan. Dapat kita simpulkan bahwa keaktifan belajar di sini yaitu siswa yang ikut serta ataupun non-fisik ataupun fisik siswa yang ikut serta dalam kegiatan dalam proses pembelajaran. Mereka dapat berperan aktif dalam pembelajaran tersebut seperti dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Dalam keaktifan ini terdapat tujuan, terdapat masalah, terdapat faktor-faktornya. Yang pertama yaitu faktor-faktornya. Apa sih penyebab keaktifan faktor-faktornya? Yaitu yang pertama yaitu karena mereka merasa bosan terhadap pembelajaran tersebut, sehingga mereka tidak aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Dan yang kedua yaitu mereka tidak suka dalam pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga yaitu mereka biasanya itu merasa tidak suka ataupun malu terhadap gurunya ataupun temannya, sehingga dia jadi kurang aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu Snowball Drawing. Menurut Suprijono 2011, Snowball Drawing adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana siswa dibentuk beberapa kelompok yang heterogen, kemudian masing-masing kelompok dipilih ketua kelompoknya untuk mendapatkan tugas dari guru, lalu masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola atau kertas pertanyaan, kemudian dilempar ke siswa yang lain yang masing-masing kelompok menjawab pertanyaan dari bola pertanyaan yang diperoleh. Langkah-langkah dalam Snowball Drawing di sini yaitu mereka dibagi menjadi 2 kelompok setelah guru menjelaskan materinya. Setelah itu guru membagi
menjadi 2 kelompok. Seandainya dalam kelas itu terdapat 30 peserta didik, maka dia dibagi 15-15 menjadi 2 kelompok. Dalam 2 kelompok tersebut terdiri dari ketua kelompok. Ketua kelompok tersebut dipanggil oleh guru dan dibagi satu kertas ataupun sebuah materi seperti materinya sumber energi. Maka di situ mereka harus membuat pertanyaan, dalam setiap kelompok membuat pertanyaan tentang sumber energi tersebut. Setelah itu mereka bulatkan kertasnya. Setelah dibulatkan kertasnya tersebut menjadi seperti bola, maka mereka lemparkan ke kelompok satunya, saling melempar dalam kelompok tersebut, sehingga setiap anggota tersebut mendapatkan satu bola tersebut atau satu kertas tersebut. Setelah mereka dapatkan, mereka harus menjawab pertanyaan di dalam kertas tersebut. Dalam metode penelitian di sini saya mengambil jenis penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan analisis data. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Dalam penelitian ini saya mengambil jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas seringkali dikenal dengan action question. Apa sih penelitian tindakan kelas tersebut? Penelitian yang dilakukan untuk cara memperbaiki kondisi atau sifat serta perilaku dan mengembangkan model pembelajaran dalam proses pembelajaran tersebut. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu tindakan kelas. Yang kedua yaitu desain penelitian. Yaitu di sini desain penelitiannya masalah identifikasi. Setelah kita menemukan masalahnya, maka kita akan menentukan perencanaannya. Apa sih perencanaannya sebelum kita menyelesaikan permasalahan ini? Setelah kita menemukan masalahnya, maka kita harus melakukan perencanaannya. Seperti guru masuk ke sekolah atau sebelum mengajar, pasti dia membuat EPPD, rencana pembelajarannya bagaimana untuk melakukan selanjutnya. Nah, setelah perencanaan, peneliti melanjutkan kepada tindakan dan observasi 1. Setelah itu, peneliti melakukan refleksi 1 di dalam. Ini adalah metode dalam siklus pertama. Setelah melakukan siklus pertama, peneliti melanjutkan rencana revisinya. Setelah refleksi, peneliti maka akan melakukan rencana revisi. Setelah itu, peneliti melanjutkan lagi kepada siklus kedua, yaitu siklus keduanya peneliti melakukan tindakan dan observasi. Setelah itu dilakukannya refleksi kedua, tindakannya itu dan observasinya itu yang kedua. Setelah itu dilakukan refleksi yang kedua kembali. Dan setelah dilakukan refleksi kedua, maka peneliti melanjutkan kepada kesimpulan siklus berikutnya. Biasanya dalam desain penelitian ataupun dalam penelitian tindakan kelas yang paling banyak itu hanya terdiri dari 3 siklus saja. Setelah itu kita lanjutkan kepada teknik pengumpulan datanya. Ya, teknik pengumpulan datanya di sini dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik tes, teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam teknik tes tersebut nanti peneliti ataupun gurunya akan melakukan sebuah tes. Biasanya akan dilakukan lembar jawaban soal dan dibagikan kepada peserta didik. Peserta didik akan mengisi itu, maka akan ditentukan hasilnya dari teknik tes tersebut. Setelah itu observasi akan dilakukan observasi. Setelah observasi akan melakukan wawancara, dan setelah itu dikumpulkannya dokumentasinya. Setelah teknik pengumpulan data tersebut, maka akan dilanjutkan kepada instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian ini maka terdiri dari ketika teknik STEC, maka instrumennya dilakukannya yaitu lembar penyusunan tes, di mana lembar penyusunan tes ini tujuannya untuk mengetahui atau mendeskripsikan keaktifan belajar pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam tersebut. Yang kedua yaitu penyusunan kisi-kisi instrumennya. Dalam teknik tes tersebut akan dilakukan 2 sub, yaitu penentuan tujuan tesnya dan penyusunan kisi-kisi instrumennya. Yang kedua yaitu lembar observasinya, dan yang ketiga yaitu lembar wawancaranya. Analisis datanya yaitu analisis tes, di mana analisis tes ini yaitu merupakan ukuran sejauh mana pemahaman siswa mengenal materi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan tersebut yang telah disampaikan oleh guru. Baiklah, cukup sekian seminar dari proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.